Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi, dikasih saham dia 20%. Pokoknya kita dukung dia. Namanya doktif itu, dokter detektif itu udah bener dia tuh. Kok bisa nih senemetnya nggak ada? Terus isinya apa dong? Ya. Waduh, saya kangen anak saya. Pakai ini punya, nggak mau saya. Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Apakah di sini di Indonesia ada standar ganda, subjektivitas? Mungkin yang lebih agamis dibela kali ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Topik yang kita bahas kali ini tentang Nikita Mirzani nih. Wow, yang sudah masuk ke skincare. Nah, ada permasalahan apa sih dari skincare? Kayaknya sampai panjang banget. Nah, buat teman-teman yang belum ngikutin kasusnya ataupun sudah ngikutin, ini gue perjelas lagi nih ya. Dan kita coba ngeliat tanggapan dari Nikita Mirzani dan bakal gue kasih tahu informasinya. Permasalahannya, ternyata permasalahannya emang bener-bener ribet banget ya. Kalian tim mana nih? Dokter Richard atau dokter detektif? Sebelum kalian berkomentar, tonton dulu videonya. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Nah, baru-baru ini Nikita Mirzani ngadain sebuah live ya, drama perskincarean gak habis-habis. Kalau udah nyai yang berkomentar, mari kita bahas. Let's go. Iya, emang Sunio tuh emang ada gila-gilanya. Dia tuh udah bukan dokter ya. Sunio, lo tuh udah bukan dokter ya. Pokoknya kita dukung dia. Namanya doktif itu, dokter detektif itu udah bener dia tuh. Teruntuk doktif alias dokter detektif. Dengerin saya ya. Mendukung penuh doktif untuk memberantas mafia skincare ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviana itu udah salah, bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerjasama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi, dikasih saham dia 20%. Lu jangan ngaku ya Richard ya. Si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana. Kalau lu dikasih 20%, lu nggak usah pakai babi bu kebanyakan bohong lu ya. Berantas dong. Sekalian sama si Ibu Heni itu juga. Ternyata Richardnya juga bikin skincare di situ. Malah dia mengganggu-gangguan skincare-nya sendiri ya. Emang dasar tuh lu ya. Konyong. Wow. Ini di luar ekspektasi guys. Jadi dokter Richard itu bermasalah sama dokter detektif ya. Yang ini fotonya nih, dokter detektif. Nah, sedangkan dokter Richard itu kenal baik dengan dokter Oki. Udah kayak bestie lah ya baru-baru ini. Nah, itu kalau kalian belum nonton tuh ada di podcastnya dokter Richard tuh. Udah kayak bestie mereka. Sedangkan apa sih sosok Nikita Mirzani ini? Sosok Nikita Mirzani ini ada di dokter Oki guys. Karena dia adalah BA, brand ambassador dari dokter Oki. Kok bisa BA-nya nyenggol sahabatnya dokter Oki, yaitu dokter Richard, dan membela doktif. Ini drama yang makin keren. Menurut gue keren banget ya. Komen di dokter Richard bagus-bagus banget. Buzzer ya, aduh gak gitu juga lah. Dari sementang banyak duit dikit-dikit sewa buzzer. Kalau gitu saya mau jadi dokter buat beli sebelah. Kayaknya hal yang buzzer itu udah biasa gak sih guys ya. Hal yang udah sangat umum teman-teman. Apalah dayaku cuma pakai bedak tabur tok, makan gak cantik-cantik. Gak apa-apa ya, bersyukur saja ya. Jadi ya banyak lah orang-orang yang ngerasa kena tipu guys. Makanya perskincarean ini harus dibenahi gitu. Ya salah satunya Overclock, yang dimana ini contoh ya, kita tutup mereknya. Nah, contoh ini kan produk ini ya. Jadi ya kandungannya kalian dapat tepung nih sekitar 20%. Ternyata tepungnya itu nggak ada. Ya gimana kalian nggak marah ya? Ya wajar gitu. Lanjut. Nah, ini adalah sosok doktif deh yang selalu tampil dengan topeng di mata. Let's go. Nah, ini adalah produk Deviana. Nanti apa hubungannya? Nanti kita lanjut. Inisial D ya. Niacinamide ya guys. Ini berada di urutan nggak awal-awal banget sih, tapi ya termasuk di bagian tulisan di bagian awal. Oke, hasil labnya adalah di sini kalau kita bisa baca vitamin B3 niacinamide ya, dalam kurung unit persen, not detect sample, dupilo not detect, limit of detection 0,003. Oke, jadi vitamin B3-nya di sini nggak kedetek ya. Ibaratnya 0,3 lo dapat apa? Dapat ampas. Bener nih. Bener ya guys. Jadi memang niacinamide-nya nggak kedeteksi. Maksudnya nggak kedeteksi apa nih? Berarti bisa nggak ada atau emang sangat kecil banget guys. Jadi labnya aja nggak bisa ngedeteksi. Wah, apakah ini bentuk pembohongan publik yang benar? Halo, Brande, saya mau tanya dong. Kan harganya cukup mahal. Maksudnya apa ya?
Ini jatuhnya bukan overclaim lagi loh guys, tapi false claim. Jadi Apa tuh? bisa bentuk penipuan publik. Sebagai owner D, wajib loh untuk mempertanyakan hal ini ke pabrik. Saya nggak mau menyerang owner ya, karena mungkin di sini owner juga nggak paham. Kan owner sebagai penjual. Ih, bagus banget loh Doktif di sini ya. Dia nggak coba menyerang owner ya. Ini mungkin bukan kesalahan owner gitu ya. Dan maklon ke pabriknya. Jadi harusnya wajib kamu tanyakan. Karena ini bisa ngejatuhin kredibilitas kamu sendiri. Dengan harga yang cukup tinggi, kok bisa niacinamide-nya nggak ada? Terus isinya apa dong? Ya. Waduh. Terakhir brand kelima, hasil lab dari kandungan niacinamide Tapi Bende ini sangat terkenal dengan kontroversialnya yang selalu flexing ya. Nah kalau kalian cari di internet nih ya, banyak banget ya dia lagi flexing ya. Deviana gitu ya, owner Deviana itu flexing itu udah banyak banget tersebar di internet ya. Ya gimana coba sebagai kita pembelinya memperkaya dia, tapi dia nggak ngasih B3 vitamin yang dibutuhkan buat wajah kan. Wajar marah ya. Tapi sayang banget dokter detektif udah ngasih baik-baik nih. Tapi lihat respon dari Deviana guys ya. Nyebelin. Produk apa sih yang bikin panas? Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Siapa tahu? Oh, kamu dokter detektif. Detektif disingkat sama dia ya. Pasti tahu dong arahnya kemana. Detektif. Lihat kan, malah diketawa-ketawain, dipecandain. Dan ini produk yang direview dokter detektif tadi sama persis guys. Harusnya dia tinggal minta maaf, karena kasihan dong konsumen atau pelanggan setia dia yang udah percaya produk dia itu emang B3 nya bagus gitu. B3 ya, B berapa ya tadi? Saya lupa tiba-tiba. Nah, ada vitamin B nya lah. Nggak ada. Tapi dia lihat responnya. Lanjut lagi. Produk apa sih yang bikin panas? Jadi kamu dokter apa? Dokter serba tahu. Dokter serba tahu. Oh, kamu dokter detektif. Apa itu tabayun? Dahulukan sindir-sindiran Masih paham, Mbak? dan ngata-ngatain dulu daripada klarifikasi dengan jelas. Dokter detektif nggak ngajak gelut loh. Dia nge-review Benar. baik-baik as konsumen, dan konsumen tuh punya hak untuk mempertanyakan produk yang dia beli. Dan udah dibilang juga sama dokter detektif kalau owner mungkin nggak ngerti. Ya, sebagian besar owner skincare di Indonesia lebih ngencengin marketing, dan mereka juga nggak punya background kefarmasian ya. Kalau nggak ngerti tuh rekrut orang yang bisa baca data. Kalau nggak percaya sama data dari pabriknya, kamu bisa uji di luar pabriknya. Tapi itu kan mahal ya, biaya lagi. Belum lagi kalau setiap batch diproduksi harus uji lab di luar. Padahal seharusnya quality check itu di pabriknya sendiri. Itu sebabnya sebelum produksi carilah maklon yang terpercaya. Itu sangat disayangkan saja ya respon dari Deviana, padahal udah jelas dia salah, merugikan konsumen. Walaupun emang overclaim itu teman-teman ya tidak merusak wajah, tidak beda dengan hidroquinone, bahan yang berbahaya buat wajah mungkin ya. Sedangkan overclaim adalah yang merugikan masyarakat ya. Ibaratnya kayak gini, kalian beli vitamin vitamin C, nggak ada vitamin C-nya, dikasih vitamin A, marah nggak kalian? Ya marah. Sama aja dengan ini, skincare mahal-mahal harganya bukannya 10.000 tapi ratusan ribu guys. Lanjut kita komentar. Sudah ketakutan palsu, tidak malu karena adanya konten kreator doktif, maka ada konten Dr. Richard yang membuka mafia pabrik maklot. Seharusnya makasih loh dia sama dokter detektif. Oh ya, ngomongin Deviana ini ya bener sih, dia bukan lulusan dari dokter guys, bukan dokter kecantikan, tapi kalau nggak salah sekolah SMA mungkin ya. Kalau sorry agak lupa informasinya. Dan lanjut lagi, ini produk Deviana yang kedua ya. udah pada nggak sabaran kayaknya ya. Tapi kali ini janji ya untuk para brand owner, para distributor, reseller untuk bisa menahan diri ya. Menahan diri, kenapa untuk tidak menghujat ataupun menyerang doktif. Di sini doktif hanya membacakan hasil lab dan hasilnya itu valid. Ya, yuk kita bareng-bareng membuat Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan glowing. Indonesia sehat dan glowing 2020. Oke. Dan yang ini ketiga, yang dari ketiga. Brande. Kakak Brande. pertama dari si merah dengan klaim pure retinal di angka 0,25%. Tunggu dulu ya guys. Klaim pure retinal 0,25% ini adalah klaim tertinggi di dunia loh. Tertinggi di dunia. Doktif belum nemuin merek brand lain dengan kandungan retinal bisa setinggi ini. Wah, brand Deviana pemecah rekor dunia guys. Dia bisa memberikan klaim vitamin yang sampai 25% buat wajah ya. Gokil. Kalau emang bener
wajib lo masuk MURI. Ini produk dari karya cipta anak Indonesia. Wah. MURI atau mungkin Guinness Book of Record kayaknya. Oke. Hasil uji labnya adalah Bahasa Inggris. tidak terdeteksi. Oke, kita lihat ya. Vitamin A, retinol, not detect. Vitamin B3, niacinamide 0,03. Kecil sih. Sedangkan tadi klaim dia sampai 25%. Itu 25% angka apa tuh? Ya. Apakah penjualan? Bercanda. Lemes banget nggak sih guys? Apalagi kalian tahu tuh niacinamide di angka 0,00. Aduh nggak tega deh, Doktif nggak tega nyebutinnya. Produk ini sudah terjual ribuan pieces, bahkan mungkin jutaan pieces. Mungkin nggak ya owner menarik kembali produknya atau meminta maaf ke masyarakat? Enggak sih, nggak usah minta maaf ke Doktif. Minta maaf lah ke masyarakat dan bertanggung jawab. Ih, cakep Tapi banget, Doktif kita suka. rasa sih ujung-ujungnya nyalain pabrik lagi. Bener nggak guys? Ya udah lagu lama, oke? Tetap Doktif kembalikan ke kalian ya guys. Tapi Doktif pribadi, maaf banget, ini adalah produk yang tidak Doktif approve atau fix over claim. Oke, terima kasih teman-teman. Ingat ya, tujuan Doktif di sini adalah membuat kalian menjadi masyarakat yang cerdas. Intinya itu cerdas ya. Tapi kenapa ownernya ini kagak ngakuin? Sebenarnya ketika owner ini mengakui ya dan tidak mengejek Doktif juga clear gitu masalah ini. Ya dia mengejek ya. Kita nggak tahu ya sifat orang. Makin digali lah sama Doktif ya. Ternyata ada brand yang lain selain brand merah, brand ungunya dari Deviana bermasalah juga ternyata. Terasa ditipu lah ya. Kalian beli kemplang isinya kerupuk. Kan? Lanjut, kalian lihat pengikut dari Deviana, Melvin Husta itu sampai 8 juta pengikut. Ya, wajar ketika dia produknya kejual banyak pitch dan viral. Nah, kita bisa lihat di foto ini. Tapi ya balik lagi kalau emang overclaim ya kasihan juga sih masyarakat ya. Udah aku siapin 50.000 pitch, HW27X, Power of My Love untuk customer tercinta. Bayangin kalau 50.000 pitch ini kagak laku, ruginya berapa M? Bang, apa hubungannya dengan Dr. Richard, Bang? Nah, kalian lihat deh, Dr. Richard bilangnya kayak gimana nih? Dok, jadi intinya di hasil lab retinalnya berapa persen, Dok? Aku sudah punya hasil labnya, tapi aku tidak akan tunjukkan sampai Doktif klarifikasi. Hasil labnya ini dari Amerika dan dari China, bukan dari Indonesia. Jadi jangan kira aku tuh main-main periksanya. Tapi aku mengharapkan klarifikasi yang fair, yang tidak melebar kemana-mana, bukan nyinyiran dan bukan gosipan. Kan Doktif dokter ya, aku berharap bisa adu argumen tentang jurnal, tentang reaksi kimia. Kan pertanyaannya bagaimana bisa Anda memeriksa retinal dengan menggunakan indikator retinol? Silakan jawab dan jangan melebar kemana-mana, apalagi menyerang personal. Aku paling tidak suka membacakan hasil lab produk yang sudah BPOM, karena menurutku itu tidak bijaksana. Dok, tapi dokter sudah nonton loh 41 video Doktif? Sudah. Maka itu karena saya sudah nonton, maka saya kecewa. Doktif sudah tahu bahwa retinal dan retinol itu berbeda. Dan retinal itu tidak bisa diperiksa dengan menggunakan indikator retinol. Beliau tahu pasti itu. Tapi kenapa masih diumumkan? Seolah-olah mengarahkan opini. Kasian loh brandnya. Aku ada ngeliat brandnya pada saat live habis dibully orang, dikontenin orang, katanya nggak ada isi. Padahal itu belum sesuatu hal yang pasti. Bukan sesuatu hal yang mutlak. Aku ada di garda terdepan ketika suatu produk itu mengandung hidroquinone. Dan siapapun yang menyerang aku tetap akan tegas di sana. Tapi untuk suatu lab yang kurang pasti, itu sangat kurang bijak. Dan kasihan brandnya. Ngebesarin brand itu sulit banget. Di sini kita fair, yang benar kita ngomong benar, yang salah kita ngomong salah. Dan kalau ada yang ngomong, bisa kok dok periksa retinal dengan periksa retinol. Sekali lagi aku bilang invalid. Aku sudah konfirmasi dengan 3 orang, bahkan ada 1 profesor dari Amerika. Silahkan bantah dari segi keilmuan. Aku kasih contoh ini sedikit ilmiah, aku kasih tahu kalian ya. Alpha-arbutin adalah turunan dari hidroquinone. Tidak tapi paham, bukan hidroquinone. Alpha-arbutin itu diperbolehkan di BPOM. Apakah produk BPOM yang mengandung alpha-arbutin kalau dicek hidroquinone positif? Enggak. Hasilnya adalah negatif. Apakah itu menandakan arbutinnya tidak ada? Enggak seperti itu. Sekali lagi aku tidak akan menanggapin apapun yang menyerang personal karena aku dokter. Kenapa tidak ditanggapin dengan data ya? Tapi di sini sebenarnya ada sih pembahasan retina dan retinol tuh panjang banget. Saya sudah nonton videonya perbedaan retina dan retinol. Agak ngerti. Lebih baik kita skip bagian itu. Tapi itu inti permasalahannya. Apa yang disampaikan Doktif ya yang tadi di atas ya tempel tadi itu salah ya. Sehingga Dr. Richard membela Deviana. Oke, kita lihat komentar netizen. Ini dokter paling banyak muka. Enggak lah ya. Next, lebih percaya Dr. Richard. Dia udah edukasi bertahun-tahun. Oke, kok kasihan brandnya sih dok? Kasihan tuh sama konsumennya, atuh.
Dok, ini. Nah, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba Dokter Richard itu buat story di Instagramnya nih, yang bikin kayak kok nggak kasihan sama konsumennya sih Dokter Richard. Oke, kamu punya brand dokter, tapi kamu harus lihat juga konsumen ya. Mau bagaimanapun ya itu dirugikan. Beli vitamin Z, dikasih vitamin apa itu? Vitamin Z. Aku review skincare berbahaya dari yang hidroquinone 3%, 5%, 6,6 sampai yang paling tinggi 7,7%. Aku nggak pernah lihat masyarakat yang ngelihat reviewku itu tantrum, marah-marah. Bahkan kemarin ada yang minuman fiber, ada Senoside-nya. Orang tahu, ada Senoside-nya. Udah kayak gitu aja. Nggak ada yang tantrum sampai kayak, wah gila, aku ditipu kayak gini, punya wajah aku rusak, sampai didatengin live-nya ngamuk-ngamuk. Aku nggak pernah lihat orang seperti itu. Sebenarnya brand D ini tahu nggak kenapa guys? Karena brand D selalu flexing. Nah, ini nih, ketika flexing kena serang netizen, apalagi overclaim, karena banyak banget pengikut dia. Ya nggak salah, followers dia 8 juta guys. Seperti itu loh, sumpah. Walaupun itu berbahaya dan bisa mengancam nyawa kita, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi aku nggak paham dengan orang Indonesia yang subjektif, yang overclaim itu sampai dituntut, sampai sampai ditantrum-tantrumin. Padahal overclaim itu salah, tapi paling nggak kan dia aman dan sudah BPOM. Apakah di sini di Indonesia ada standar ganda, subjektivitas? Mungkin yang lebih agamis dibela kali ya. Lebih agamis dibela. Hei, jangan bawa agama. Ini kasus masalah tentang skincare. Tahu arti agamis teman-teman? Mungkin yang bukan Islam. Jadi gini, ceritanya si Doktif ini pakai jilbab. Terus ya karena netizen banyak yang bela Doktif karena dia berpakaian berhijab, ya lebih itu kali ya. Maksud sindirannya Dokter Richard seperti itu. Sedangkan overclaim itu salah guys. Ini dicari nih. Apakah BPOM memperbolehkan? Tidak. Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kurung BPOM tidak memperbolehkan overclaim. Jika ditemukan pelakuan usaha melakukan overclaim, BPOM akan memberikan peringatan berupa pemanggilan ataupun surat peringatan. Dan sedangkan Dokter Richard hampir mewajari ya, meskipun dia bilang salah ya, tapi di sini kayak kita dengerin kayak ya nggak apa-apa gitu, karena kan yang penting nggak ada hidroquinone nih. Kalau kita dengerin sekali lagi nih, tantrumin, padahal overclaim itu salah, tapi paling nggak kan dia aman dan sudah BPOM. Itu kan paling enggak dia aman dan sudah BPOM, itu kayak sesuatu perkataan ya wajar, nggak apa-apa gitu. Seenggaknya nggak hidroquinone. Mau hidroquinone overclaim menurut saya teman-teman ya tetap salah ya. Ini respon saya sih, ini pendapat saya. Ya orang mana yang suka ditipu gitu. Menyebalkan ya. Dan kita bisa lihat ya di video tadi dia kayak membela Deviana, tapi dia dulu pernah mengejat review Deviana. Nah, kita lihat nih review Deviana. Ini Dokter Richard. Kita lihat di sini akunnya Dokter Richard Lee, tanggal 3 bulan 11 2020 dia mengupload dan dia mereview skincare Deviana. Oke, kita lihat, kita dengerin. Review skincare Deviana, cek. Jadi sebenarnya Deviana ini statusnya apa sih? Skincare BPOM, skincare progress BPOM, atau racikan SPKK? Bingung ya? Tapi yang dilihat dari kemasannya ini polosan banget, cuma ada mereknya aja. Ini nipu banget nih. Memang di www cek BPOM itu nomor BPOM-nya ada, tapi yang dijual kayak gini nih. Dan dari hasil lab isinya adalah positif hidroquinone loh. Nah, jadi ini masuknya apa? Skincare abang-abang. Yang paling saya benci adalah kalau masukin status seperti ini nih, bilangnya BPOM dan bilangnya aman untuk ibu hamil. Jahat banget kan? Saya ngangen anak saya. Pakai ini punya, nggak mau saya. Dia dulu garang ya teman-teman. Gue suka dulu Dokter Richard versi rambut klimis ini ya. Itu Deviana guys, bukan Deviana. Oh iya, apa ini produk yang berbeda teman-teman? Coba kita lihat. Dulu namanya memang Deviana. Setelah di review, Dokter Richard ganti nama Deviana. Oh, berarti emang problematik. Mungkin Deviana ini kita berpikir positif karena dia bukan lulusan dari dokter, dia nggak tahu bahan-bahan hidroquinone. Siapa nih yang dari dulu udah pakai produknya Deviana? Kacau sih. Ya, gue pengen tahu aja gitu gimana gitu mukanya, apalagi yang pakai brand pertama gitu ya. Dan ya sekarang booming lagi dan boom, overclaim malahan. Ya hidroquinone ini dia udah belajar lah dari kesalahan yang pertama, tapi ya dia nggak belajar kesalahan yang kedua dengan overclaim. Owner Deviana Skincare pernah menyerang Dokter Richard nih. Dia bilang kayak gini, apakah karena dia dokter mau sesalah apapun tetap kalian benarkan? Masih ingat nggak produk dia DNA salmon di rumah aja yang ada jarumnya, kok hilang di peredaran? Katanya BPOM, kenapa tiba-tiba menghilang?
ke Deviana atau penyindir ya, ditarik dari peredaran. Saya sangat terima dikritik asalkan orangnya benar. Tapi untuk orang satu ini tidak ya, sangat banyak kelicikan beliau dari dulu terhadap saya, masih menyimpan dendam dari sekarang. Di sini tertulis Dear @Melviana yang udah jawab di FT saya. Yuk gantian saya tantang balik, lu jawab berani nggak? Kalau nggak salah nggak perlu takut dong. Dan kita bisa lihat kali ini dia duduk bareng dengan Dr. Richard guys. Podcast terbaru Dr. Richard dan owner Deviana. Aku setuju dengan langkah diskusi kayak gini. Di sini Dr. Richard juga ngasih hasil uji lab kandungan lain dari produk Deviana. Dr. Richard bukannya Deviana ya? Itu kan produk dia ya. Harusnya dia yang uji lab dong. Kamu baca abutinnya ada berapa di sana? 2,8. Kamu baca ada tanek summit asidnya ada berapa di sana? 2,2. Karena aku di luar negeri, di Indonesia nggak bisa. Aku pengecekan di luar negeri. Tapi kenapa pabrik tidak membela diri dengan data seperti ini? Aku nggak tahu, makanya aku tidak menunjukkan data ini juga ke publik secara terang-terangan, karena menurutku membacakan data seperti ini juga tidak bijaksana. Buktinya ini secara hasil lab loh. Ini de facto kita ngelihat. Artinya dia punya abutin ada, asam tranexamat ada. Makanya banyak yang pakai, mungkin beberapa orang yang pakai produk kamu tetap ngerasain ada hasilnya kok. Makanya tidak tepat ketika kita hanya memeriksa satu ingredient tunggal, terus memblame semuanya, itu menurutku juga tidak bijaksana. Dan aku yakin juga Bepom bukan orang seperti itu. Bepom pun kalau pengen ngecek ke produk kamu pernah dicek Bepom nggak? Pernah, rutin. Itu ngambilnya 10 produk loh, bisa 20 produk loh. Dia ngecek tuh berbatch-batch. Tidak satu batch terus ambil kesimpulan produk kamu tuh jelek. Enggak seperti itu. Ini juga kayak yang pernah aku sampaikan di live aku, kalau validasi hasil uji dengan angka sampel dan replikasi dari pengecekan itu sendiri, itu perlu untuk mendukung validasinya sebuah pernyataan atau data. Begitu juga dengan transparansi sampel dan metode uji. Memang kemarin yang jadi perdebatan kan barcode itu nggak bisa disebar ke publik karena bakal ada data pribadi yang ke-expose dan tersebar. Dan sebenarnya itu juga nggak perlu umbar barcode ke publik. Cukup transparansikan aja ke owner dan produsennya untuk diskusi. Kalau sampel ini loh yang dicek, batch ini loh yang dicek. Nanti kalau udah tahu itu batch berapa, nanti sama pabriknya bisa di-track dan dikaji kalau memang ada kesalahan saat produksi. Itu lebih ke urusannya owner gak sih guys? Yang disampaikan Mbak ini lebih ke owner gak sih teman-teman? Cukup masih tahu ke publish, ownernya tahu. Sebagai owner, dia yang punya perusahaan, dia yang mentindaklanjuti dan dia coba ngecek hasilnya kayak gimana. Malah Dr. Richard dan dia kayaknya gue lihat responnya kayak baru tahu ya. Oh iya, datanya segini. Kenapa pabrik nggak ini? Berarti dia nggak tahu dong. Dia setuju aja berarti atas permintaan pabrik. Ya kita berpikir positif aja karena kan dia bukan dokter ya. Ini kasih udah ribet sih, udah urusan dokter ya. Otak saya tidak nyampe untuk ke dokter skincare. Tapi saya paham skincare. Lanjut. Aku mati-matian loh memperjuangkan brand ini dari nol. Mungkin dokter tahu. Sekilas melihat perjuanganku, aku mati-matian. Tahu kenapa sih overtime itu merugikan kalian? Banyak banget yang bilang, ya biarin aja beredar, kan sudah aman, sudah berpom. Hello, emang sudah aman sayang, sudah berbadan pom. Tapi tolong dong dinaikin atau SDM-nya. Overclaim itu bentuk penipuan loh guys. Oke, dokter ilustrasi nih dengan cara yang mudah banget kalian pahami. Misal, kalian mau beli telur 10 butir, dikasihnya cuma 1 butir. Protes enggak? Sampai kamu enggak sama penjualnya? Kalau penjualnya nggak mau balikin duit kalian, bisa disebut nyolong nggak? Nyolong itu nggak harus korupsi ya, say. Jadi tolong pemikirannya itu diperluas, jangan cupet, hatinya dibersihin, ya. Saya suka dok, deal. Aku juga mati-matian loh ngumpulin duit, bete beli skincare Deviana, tapi ternyata nggak ada pengaruhnya. Ini banyak netizen yang sebel karena ini guys. Tadi nih kita sempat nyinggung ya saham-saham 20% Deviana dikasih ke Dr. Richard agar Dr. Richard baik. Nah ini mungkin yang jelasin abang ini aja, jangan saya. Tapi kalian bosan. Hey guys, aku capture dari postingannya Doktif, akunnya Doktif yang baru. Infonya jalur langit. Ini nggak tahu bener atau enggak. Cuman ini dibilang kok kayak ada bocoran DRL dapat 20% saham Deviana. Ngeri. Bentar. Tapi kalau gue lihat sih pengikutnya banyak sih guys. 532, berarti ini pengikutnya banyak loh. Ini pasti orang yang agak terkenal ya. Tapi di blur aja sih. Ini kayaknya banyak dia pengikut. Ya kali. Kalaupun bener, please kepada ibu owner Deviana batalin. Aku tahu ibu owner Deviana orang baik, dan aku tahu banget ibu owner Deviana tuh ngerintis usahanya dari zaman dulu. Dari yang awalnya belum banyak dikenal orang, dia main jualan produk itu di Shopee, sampai akhirnya sekarang beberapa tahun terakhir berkembang di TikTok, akhirnya tambah besar. Kalau ibu owner bilang
Ibu owner sangat sayang, sangat cinta dengan Daviena, at least itu adalah perusahaan brand yang ibu owner bentuk, please batalin untuk memberikan 20% saham ke DRL kalau memang ini benar ya. Aku yakin Bu owner orang baik, kamu orang baik. Ya, mungkin kemarin-kemarin kamu salah dengan penjualan produk overclaim, tapi kan pasti kamu udah berbenah memperbaiki produkmu untuk kedepannya nggak overclaim lagi, menjual produk yang berkualitas dengan hasil yang baik. Nggak perlu memberikan 20% saham, sayang banget nggak? Yang kamu bilang kamu sangat sayangi, kamu bilang sangat cintai, brand kamu harus kamu bagi sahamnya 20%. DRL sebesar 20%. Dan kamu perlu ingat, sebelum-sebelumnya kan beberapa bulan terakhir kamu juga udah berseteru dengan DRL ini. Dulu DRL juga mereview produk kamu yang ada hakinya. Semua itu berproses, nggak masalah. Cuman aku dari hati nurani aku tahu kamu orang baik. Dan please kalau memang kamu memberikan 20% saham, batalin. Berdirilah lumayan banyak loh sendiri dan pertahankanlah usaha kamu, PT kamu yang memang kamu bilang sangat sayang, sangat kamu cintai usaha itu. Dan ini saham dari RDL. Hoax. Oh, hoax. Dibilangnya hoax. Nah, kita kan nggak tahu yang benar yang mana, yang hoax yang mana. Cuman di luar itu seperti yang aku sampaikan tadi, pokoknya please Bu owner Daviena batalin kalau memang ini benar memberikan 20% saham. Takutnya nanti saham kamu diobok-obok. Bener sih, ini 20% banyak banget ya. Banyak banget 20% guys. Ramalan Hard Gumai akan jadi kenyataan terjadi pada Dr. Richard. Apa tuh? Oke. Kita cari tahu apa ramalannya. Let's go. Ramalannya. Ini dari saya nih. Dokter nanti ketemu bisnis partner perempuan. Bukan ketemu, sudah ketemu bisnis partner perempuan. Nggak baik. Partner. Nggak baik. Berakhir dengan ribut sampai ke hukum. Jadi lebih baik nggak usah kerjasama. Lebih baik dijaga hubungan baik aja, berteman. Perempuan. Daviena yang baru-baru ini kita lihat videonya, mereka akrab banget dan satu usaha gitu ya. Apakah ini yang dimaksud Daviena? Bukan saya yang bilang ya. Nih, lihat tuh videonya aja tulisan Daviena face Dr. Richard Lee. Apakah akan menjadi bumerang pertemanan mereka ini? Kan kalau jadi partner ya. Kalau dokter detektif kayaknya agak jauh sih. Dia kan bukan kolaborasi ya. Wah. Inilah drama yang terjadi di sosial media. Apakah ini benar? Kalian boleh tulis di komentar. Sekarang gua pengen teman-teman tahu banget pendapat kalian tentang drama yang terjadi ini nih. Kita tunggu nih, Nyai dukungnya Dokter Detektif. Nah, kalian apakah dukungnya Dokter Richard atau Daviena? Kan Daviena ya bukan main juga, dia punya pengikut yang cukup banyak. Pas juta guys. Dokter Detektif aja apa nih disentil sama dia ya, pakai buzzer udah hilang dah ya. Ya yang baru-baru ini bisa dilihat ya, kita bisa bilang akun Dokter Detektif pun sampai diblokir ya. Nah, ini dia videonya setelah huru-hara Dokter Detektif everybody sekarang akunnya hilang. Tapi udah balik lagi guys, udah balik lagi setelah gue cek ya. Nih yang repot udah disepil dikit Richard Lee. Ya ini strike yang pertama dari ini mungkin ya Vivi ya, brand Vivi kena validation lah ya. Dan di sini strike 2-3 dari Dr. Richard Lee, anjay. Dan di tanggal yang sama ya, kalau udah 3 kali kena strike sih hilang akunnya guys, langsung ke blokir. Ya itu sih guys ya. Gimana tanggapan kalian? Kalian dukung siapa? Nah ini kita mati jadi ya. Udah guys, saya undur diri dulu. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada yang penyampaian yang kurang berkenan, ataupun ada salah-salah informasi, saya minta maaf sekali lagi. Dan ada tingkah laku saya juga yang kurang berkenan, silahkan diambil baiknya saja. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu klik tombol subscribe dan loncengnya. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.